Moderat atau radikal? Moderat. Tertutup atau terbuka? Tertutup. Prabowo atau Anies? Wah, lama ini satu detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Kusway? Sudah 3 kali pertemuan atau 3 kali podcast kita dengan partai politik baru ya, pendatang baru. Yaitu pertama kita sudah temu dengan partai Gelora, kedua kita juga sudah temu dengan partai buruh, dan ketiga sudah bertemu dengan partai Garuda. Kali ini ada lagi satu partai yang kita undang hari ini, dan kebetulan pengurusnya sudah ada juga di sini. Dan ini partai menarik karena dari sejak awal itu ramai, dari sejak pendirian itu ramai, ada banyak dinamikanya dan juga penuh kontroversial. Kita panggil di sini, namanya adalah Dwianto Purnomo Sidi. Beliau adalah Ketua Partai Umat Kaltim ya, Ketua Umum ya Pak Purnomo. Ketua saja. Ketua. Ya. Oh, umum untuk pusat. Umum pusat. Iya. Jadi kalau daerah cuma ketua. Iya, ketua. Pak Dwianto Purnomo Sidi ini namanya Jawa ini. Iya. Keturunan, lahir dah di Samarinda. Lahir di Samarinda. Iya. Tapi orang tua Jawa. Orang tua ada Jogja sama Kediri. Kediri. Iya. Jogja sama Kediri Jawa ya? Timur ya. Jawa Timur. Sama Jogja. Ini kalau politik Jawa Tengah, Jawa Timur ketemu nih menang nih. Iya. Penduduknya di sana semua. Betul. Biasanya Jawa Barat beda sendiri Pak. Iya. Kalau Jawa Barat dimenang di Jawa Barat, kalah di Jawa Tengah. Iya, Kalau iya. menang di Jawa Tengah, kalau nggak menang di Jawa Tengah, kalah di Jawa Barat. Iya. Tapi yang ininya Jawa Timur penentunya. Biasanya. Gitu. Makanya Hopipa banyak diperebutkan itu. Mungkin turunannya Ken Arok juga mungkin kita kan. Ken Arok. Bukan tunggal betul Pak ya. Oke, Pak Dwianto, ini sebetulnya pertemuan saya yang pertama dengan Pak Dwianto. Mungkin beliau sudah lama di politik padahal ya. Iya, sejak habis lulus kuliah langsung pas 98 reformasi, juga saat itu juga pas senat kan, jadi ikut juga kegiatan reformasi teman-teman mahasiswa. Jadi 98 itu Bapak masih kuliah posisinya? Masih, sudah lulus cuma belum di wisuda. Okay. Posisinya ada jabatan terakhir di Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi saat itu. Oh, udah di Senat. Tapi biasanya Senat itu lama-lama kuliahnya Pak? Oh, berapa tahun? Lumayan, hampir 7 tahun juga. Biasanya zaman dulu ya, zaman dulu kan begitu. Karena banyak demonya tuh. Iya, ya tunggu Pak Harto lengser baru kita lulus kan. Oh gitu, jadi memang selama kuliah ini targetnya adalah menemukan Pak Harto ya? Enggak juga. Pas ya. Jadi ramai juga itu kan, pada saat 20 Mei 98 itu kita juga turun. Kalau di Jakarta pada saat Pak Amin Rais membatalkan kan, karena katanya di Monas sudah siap militer dan sebagainya kan, di sini kan tetap turun kita ke kantor gubernur. Oke. Dulu tuh waktu itu ketuanya Senjihan, saya di Badan Pengawas Senat Mahasiswa Universitas Munawarman. Oke, jadi ada koneksi dengan Jakarta Pak Amin Rais ya? Dulu zamannya kegiatan kita nggak ada HP kan, jadi kegiatan-kegiatan tuh terlihat di email-email aja. Oh, by email. Di by email. Milis gitu ya. Milis. Itu sejak saat itu Pak Dwi kenal Pak Amin dan gabung akhirnya dengan PAN juga ya? Iya, dulu saya rasanya juga ikut terus serta penandatangan. Waktu itu targetnya 1 juta tanda tangan atau 10.000 atau 1.000 ya, tanda tangan mendukung Amin Rais dicalonkan menjadi presiden di sidang umum. Nah, dulu kan belum ada partai kan, masih sidang umum kan. Itu sudah ada gerakan itu Oke. Bahkan sebelum itu kan kita pernah menjadi tuan rumah pertemuan SMPT se-Indonesia. Kita pertemuan SMPT ketiga Unmul. SMPT itu perguruan tinggi. Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Ya. Jadi udah ada turunkan Soeharto tuh sudah di pertemuan Senat tuh sudah ada dari teman-teman mahasiswa saat itu kan, ketua Senatnya. Berarti intinya kan basicnya Pak Dwi ini adalah aktivis, dan setelah itu gabung politik tahun berapa? Langsung setelah 98 terus berdirinya partai-partai politik langsung tertarik di situ. 1 November saat itu rapat pleno pertamanya PAN di Kota Samarinda, saya diajak juga sama teman-teman. Terus ya saya tanda tangani pernyataan untuk jadi pengurus, siap jadi pengurus. PAN Kaltim. PAN Kota Samarinda. PAN Kota Samarinda. Waktu itu PAN Kaltimnya siapa? Awal pertama kali. Dulu memang ada juga drama sengketa juga antara almarhum Samsu Ageng dengan Dr. Agus Sukaca.
awalnya. Iya, Oke. itu Kaltimnya ya. Kaltimnya. Kalau Samarinda tidak ada saat itu, pada saat itu. Karena sistemnya dulu adalah setiap kelompok-kelompok masyarakat boleh membentuk namanya komite pembentukan Partai Amanat Nasional. Oke. Dan dulu nggak seribet sekarang ya? Lebih mudah buat partai ya saat itu? Iya, sama. Sama juga ribet? Justru lebih ribet sekarang. Kita kemarin untuk mendapatkan akte pendirian partai itu harus juga punya 75% kota kabupaten, 50% kecamatan, Perwakilan. dan harus se-Indonesia punya DPW. Oke. Gitu. DPW diakui jika satu Kaltim itu, satu provinsi itu punya 75% pengurus di kota kabupaten. Baru yang kota kabupaten diakui jika memiliki 50% kepengurusan di tingkat kecamatan. Oh, jadi sekarang malah lebih susah ya daripada dulu gitu ya? Sejak adanya undang-undang partai, Pembentukan partai. Mungkin karena takut ini juga, karena kalau nggak dibikin Iya. aturan bisa lebih ini ya. Kalau di Kemenkumham kan ada 100-an partai politik sebenarnya. Sebetulnya ya. Iya. Jadi yang ikut pemilu sekarang itu kan lolos lagi verifikasi. Jadi badan hukum dulu, punya badan hukum, baru diverifikasi ulang lagi oleh KPU untuk jadi peserta. Tapi untuk jadi badan hukum kita juga harus ada persyaratan dari Kemenkumham. Oh, dan itu ada 100-an Kemenkumham sebetulnya ya? Ada banyak. Cuma lolos bakal bayangkan itu lolos semua ya, 100 partai. Jadi setiap 50 orang, setiap warga negara Indonesia 50 orang kan boleh membentuk partai politik. Gitu intinya. Oke. Ya memang itu hak lah ya, Iya. hak untuk berpolitik. Oke, cuman kan untuk itu ada aturan lah. Setelah mau ikut pemilu daftar dulu, ke KPU lagi. Tapi kalau nggak ikut pemilu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Namanya kan namanya demokrasi kemarin dengan era reformasi kemarin kan memberikan kebebasan orang untuk berpolitik. Itulah salah satunya. Kalau dulu kan zaman kita SD atau mungkin yang hanya ada 3 katanya kan, ada 2 partai, satunya nggak mau disebut partai kan. Nah, Golongan, golongan ya. Disebut golongan karya dulu kan. Tapi kalau kita ngomong sekarang nggak apa-apa, dulu kan serem juga. Iya. Oke Pak Dwi, ini kan gini, Partai Umat itu kan seperti yang kita tahu, awal muncul kemunculannya ini kan rame, bahkan juga sempat awalnya nggak lolos, jadi lolos. Terus terakhir lagi ini bikin ramai Pak Amin Rais yang misalnya melawan arus, orang tidak setuju, banyak orang bicara politik identitas itu dalam konotasi yang negatif. Pak Amin Rais bahwa saya pendukung politik identitas. Sebetulnya gimana sih? Apakah itu bagian dari strategi politiknya Partai Umat? Iya, sebetulnya kan ramenya gara-gara mungkin KPU sendiri tidak meloloskan kita kan. Sebetulnya tahapan itu sudah kita lalui di Kemenkumham. Jadi sama. Kemenkumham kan sama kan. 75 kepengurusan tingkat kota kabupaten, 50% di tingkat kecamatan. Nah, itu yang dilakukan juga oleh KPU gitu kan. Se-Indonesia kan. Diulangi gitu kan. Hanya di KPU ada namanya verifikasi faktual untuk keanggotaan 1/1000 dari jumlah penduduk satu kabupaten. Nah, itu aja yang bikin ramai karena di Sulawesi Utara dan di NTT dinyatakan tidak lolos gitu kan. Jadi kita harus lolos se-Indonesia, seluruh provinsi. Jadi kemarin itu kasusnya adalah di Kemenkumham lolos, cuma di KPU nggak lolos gitu. Oh iya, itu kan ada di aturan kita undang-undang ada tahapannya bahwa partai politik yang mau ikut pemilu itu minimal badan hukumnya sudah terbentuk setahun atau berapa waktu. Nah, jadi kita udah tahun berapa udah terbentuk. Makanya partai baru yang benar-benar baru rasanya hanya Partai Umat sama Gelora rasanya atau apa ada 2 kah atau berapa, yang lain itu sebenarnya evolusi metamorfosis ya, dari suatu partai yang sudah punya badan hukum kemudian berubah, dia melakukan semacam mungkin muktamar luar biasa atau musyawarah luar biasa kemudian mengganti nama. Ya kayak Partai Buruh kan, dan beberapa kali nama. Dia sudah punya akte badan hukum itu. Sama dengan kita mendirikan PT atau yayasan lah. Sekarang PT kan. Kalau PT kan cuma berapa orang ngadep notaris sudah. Kalau kita harus ada 100 orang tanda tangan. Jadi saya waktu itu di Jogja tahun 2021 tanda tangan di depan notaris. Pada saat pendirian untuk keperluan Kemenkumham. Syaratnya Kemenkumham itu di notaris itu cuma 100 orang aja? 100 orang. Harus ada 100 orang? Iya, saya mewakili seluruh Indonesia. Oh, jadi perwakilan dari seluruh Indonesia ada 100 orang? Dan satu provinsi 1 orang minimal. Jadi itu ya? Iya, tapi kita kemarin di AD kita ini 100 orang. Jadi sini saya termasuk ada pendiri di sini. Oh, ini sini. Aktenya ini akte pendirian ini. Partai ini kan nomor 49 saya.
Wah, ternyata ini pemilik partai jadinya. Iya. Kalau PT begini jadi pemilik partai kan? Iya. Jadi kalau partai begini, kalau kita bikin PT kan cuma 5 orang atau 3 orang boleh, 2 orang boleh. Boleh ya. Sekarang ada PT perseorangan lagi kan, 1 orang boleh. Ini aktenya. Nah, akte ini menjadi dasar ke Kemenkumham. Di Kemenkumham itu ada akte, ada apa lagi persyaratan. Kalau udah posisi di sini, kalau di perusahaan kan pemegang saham gitu ya. Berarti posisi Pak Dwi kuat dong ya, nggak bisa dulu kan? Ya nanti kan ada secara hukum lah. Ya ada ADRT-nya kan. ADRT-nya. ADRT-nya kan mengatur kalau kita di lembaga kita yang tertinggi itu namanya Majelis Syuro kan. Majelis Syuro, tetap. Iya, Majelis Syuro sekarang nggak Pak Amin? Pak Amin Rais. Sama siapa lagi? Sekretarisnya Ustadz Sambo. Bukan Ustadz Sambo. Ustadz Sambo ya. Ustadz Sambo ini yang rame penggeraknya 212 juga sama Ustadz Buniani. Oh ya, saya tahu Buniani. Kenal di TV. Iya. Karena sering dia bicara lah. Kalau Ustadz Sambo ini dulu katanya mendampingi Pak Prabowo waktu ke Yordan. Nah, yang kedua nih Pak, kan melawan arus nih, ramai. Apa memang strategi politiknya begitu? Iya enggak, karena kita memang berpartai kan. Sebagaimana kita sholat itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kan. Berat kalau sudah Jadi semua hidup matiku ini kan hanya dalam rangka ibadah pada Allah. Dalam segi politik ya begitu. Pak Amin menekankan kita bahwa kita berpolitik ya begitu niatnya. Sehingga apa yang harus ditutupi, makanya ADRT kita memang azasnya kan Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin dalam definisi kita, dan saya yakin umat Islam mengakui bahwa rahmatan lil alamin, semesta alam menjadi rahmat bagi sekalian alam kan? Ya, jadi benda mati, benda hidup aja harus dijadikan rahmat. Apalagi benda hidup kan? Kenapa kita harus musuhi kan gitu? Ya. Jadi alam yang kita jaga, hutan, batu, gunung, semuanya, air, benda mati kan itu harus kita lestarikan, jaga. Tapi gini, apalagi benda hidup yang hanya beda keyakinan. Tapi begini, ya kan? Ya. Ini kan ada kaitannya ketika misalnya orang ngomongin, sekarang kan banyak ngomongin isu lah, tapi isu itu berpengaruh pada orang percaya pada elektabilitas, pada kepercayaan orang. Nah, ketika orang ngomongin bahwa Partai Umat ini politik identitas, tentu akan berpengaruh pada elektabilitasnya toh. Bagaimana menurut Anda? Ya, itu kan keyakinan dari para kita pendiri ya, dan teman-teman yang siap bergabung dan memperjuangkan ini kan. Artinya nggak peduli dengan elektabilitas dong ya? Iya ya. Yang penting idealisasinya atau ideologinya jalan. Gitu. Iya gitu. Dan kita tahu bahwa justru itu menjadi daya tarik kita memperkuat identitas ini karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Seluruh bangsa ini, Indonesia ini terbentuk daripada kesultanan Islam. Kalimantan Timur sendiri kalau kita mau lihat sejarahnya, siapa itu Kota Kartanegara, siapa itu Kesultanan Pasir Balengkong, siapa Islam, itu Kesultanan di Berau Gunung Tabur, Sambaliung, Bulungan, Kesultanan Islam semua. Di Kaltim yang membentuk ILTA. Jadi NKRI ini kan sebetulnya bagian daripada pengakuan dan dukungan daripada Kesultanan Islam. Bahkan ketika Bung Karno proklamasi pertama, yang mengakui pertama adalah Kesultanan Ngayogyakarta. Ya kan, Sultan Hamengkubuwono mengakui bergabung dan setuju dengan negara kesatuan. Makanya dia dikasih daerah istimewa. Karena dialah negara berdaulat saat itu yang pertama kali mengakui. Karena dia kerajaan harusnya berdaulat. Iya, dia berdaulat sudah. Dan itu diakui dunia. Belanda aja mau masuk aja Klonuwun dulu kan. Klonuwun, Belanda mau masuk keraton kan saat itu, serangan umum kan. Dan lanjutnya Pak gini. Kalau misalnya tidak butuh, dalam tanda petik nih ya, tidak butuh elektabilitas, kenapa buat partai? Kan partai biasanya kita harus merangkul, mencari suara gitu. Artinya kan butuh strategi-strategi komunikasi politik yang lebih efektif kan? Ya itu karena tadi saya bilang bahwa mayoritas kita umat Islam, justru salah satu fungsi partai politik dibentuk itu adalah untuk melakukan pendidikan politik bagi rakyat. Bukan semata-mata suara. Iya, jadi justru itulah keterpanggilan kita bahwa kita mayoritas umat kita masih terombang-ambing, belum dalam posisi mengerti kebanyakan tentang politik. Nah, inilah peran kita sebagai partai politik dan kita sebagai partai umat, itulah perannya bagaimana memberikan pendidikan, pembelajaran apa itu hak sebagai warga negara,
apa itu kewajiban sebagai warga negara, apa itu konstitusi, apa hak saudara sebagai warga negara ini kan. Nah, itulah fungsi partai politik. Apa itu jabatan-jabatan politik yang harus diduduki dengan melalui proses demokrasi ini gitu. Oke. Tapi gini, tadi kita bicara soal mayoritas Indonesia itu adalah Islam kan, dari kerajaan-kerajaan kutai macam-macam juga Islam. Tapi gini, dari ini menurut survei ya, saya baca kemarin survei indikator politik siapa Burhanuddin Muhtadi kalau nggak siapa ya. Nah itu LSI. Ternyata elektabilitas partai Islam ini semakin menurun. Kalau nggak salah ini ya, kalau saya masih takut lupa ingat, ini 23%. Dari sebelumnya itu 30 sekian, hampir 40%. Nah, artinya dengan berdirinya Partai Umat ini kuenya makin terbagi lagi nih. Nah, bagaimana menurut Pak Dwi kira-kira bacaannya seperti itu? Ya, ini adanya survei itu menjadi juga cambuk bagi kita, untuk melakukan konsolidasi, dan itu bagian daripada evaluasi terhadap dakwah kita juga. Dakwah umat Islam kan gitu. Jadi sejauh mana umat Islam ini mengerti tentang partai politik dan keadaan kondisi sekarang kan gitu. Bahwa walaupun hasil surveinya begitu, ya ini menjadi tantangan. Bagaimana kita juga terus merengsek ke dalam pelosok-pelosok itu, ke jantung-jantung umat Islam untuk memberikan pencerahan. Ya gitu kan. Bahwa kita ini adalah harus komitmen dengan keislaman kita, dan bagaimana memperjuangkan nilai-nilai politik kembali kepada yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi. Ini kan Pak Dwi dulu di PAN, Pak Amin Rais kita tahu lah bahwa beliau juga pendiri PAN. Ini dari PAN ini boyongan juga nggak ke Partai Umat? Ya kita serahkan masing-masing. Karena memang sebagian ada yang memang beberapa orang yang dulu pendiri PAN, cuma memang tidak aktif lama di PAN, pas muncul Partai Umat muncul lagi gitu. Kenapa kan Pak Amin juga di PAN itu adalah sosok yang tokohnya ya, dan orang menghormati Pak Amin juga, dan di kadernya di PAN juga banyak. Kenapa harus mengganti partai dengan Partai Umat? Ada apa dengan PAN? Ada yang nggak sejalan atau gimana? Iya, bagi Pak Amin kekuasaan itu kan kadang-kadang istana itu selalu menipu ya, dalam arti maksudnya bisa punya kepentingan apa gitu. Artinya kita bisa terlalaikan kalau kita terlalu mendukung kekuasaan dan sebagainya kan. Pak Amin orangnya kritis, dan kita tidak mau terbuai dengan berbagai hal, godaan-godaan duniawi dan jabatan dan sebagainya, sehingga itu yang tidak tidak disukai bagi kita pendiri Partai Umat kan, dengan posisi partai yang terdahulu kan. Dan sampai sekarang terbukti masih yang gitu. Dan kebijakannya Pak Julhas sekarang lebih ke pemerintah atau ya? Artinya beliau juga sekarang menteri ya kalau nggak salah ya. Bahkan kalau kita lihat podcastnya Pak Mahfud sendiri kan menyatakan bahwa menjadi tidak bebas bila pimpinan partai itu ada yang tersandra dalam hal-hal hukum kan. Nah itu kita lihat ada berbagai pimpinan partai kan, itu disebutkan Pak Mahfud sendiri tuh. Pak Mahfud ya, saya nggak nyebut berapa partai ya. Hanya beberapa partai gitu. Tapi yang gini, Pak Amin dulu sadar, menurut saya, ini bacaan saya, bukan bahwa Pak Amin, bahwa dulu Pak Amin itu kan juga belum mendirikan PAN, itu kan basicnya adalah Ketua Muhammadiyah waktu itu. Tapi ketika dia mendirikan partai, kenapa dia membuat Partai Amanat Nasional? Dan artinya tidak berbasis Islam nih, tapi juga merangkul di luar itu. Nah, dengan Partai Umat gimana? Apakah ini sekarang merangkul juga di luar itu, atau hanya untuk yang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu gitu kan? Tetap umat kan? Umat itu artinya umat manusia juga kan? Oh gitu. Jadi menerima di luar itu? Iya, tetap. Kita waktu pertama kali setelah mendapat Kemenkumham, kita bikin aplikasi untuk penerimaan anggota secara online, itu yang daftar ya dari Irian, dari Maluku ya. Ada juga? Iya, non Muslim, gitu kan. Dan itu malah bukan diajak dalam artian ya, loh ini kita aja bingung loh, ada non Muslim ikut. Tapi gini, apakah mereka itu ikut karena kesadaran dalam pengertian setuju dengan ideologi yang diusung partai ini, atau karena kepentingan? Aku kalau ikut partai bisa nyalek deh, karena jalan aja. Ada berbagai hal orang ikut ke partai, ada ketokohan Pak Amin, ada ketokohan Platform ya. Ini kalau kita lihat karena
kalau bagian timur tuh rata-rata karena Pak Amin pernah memperjuangkan masalah Freeport ya, ketidakadilan di sana. Itu karena orang kan senang ada dengan kesukaan terhadap tokoh. Kekritisan Pak Amin terhadap istana gitu kan. Posisi orang yang sampai sekarang masih tidak terkesana kesini selalu. Siapapun presidennya Pak Amin kan selalu kritis. Betul. Gitu. Mau Pak SBY, mau Megawati, mau Gus Dur kan. Yang sayangnya itu Pak Amin kenapa nggak sempat jadi presiden? Nah, ya itulah maka kehendak dari Allah. Oke, kita sekarang lanjut ke permainan Pak. Saya punya game, pertanyaan cepat, tapi harus dijawab. Siap. Tidak boleh ada kata abstain. Pertanyaan 2, ya atau tidak. Jadi kalau pertanyaan itu harus jawab 1. Nanti ada penjelasannya di belakang. Tapi cepat jawabnya Pak. Iya. Oke, ada 6 pertanyaan nih Pak. Iya. Pertama adalah moderat atau radikal? Moderat. Tetap Jakarta atau pindah ibu kota? Wah lama ini satu-satu. Pindah ibu kota dong. Kebangsaan atau politik identitas? Dua-duanya. Nggak boleh sebetulnya. Satu aja. Identitas oke. Tertutup atau terbuka? Tertutup. 2024 atau 2027? 2024. Prabowo atau Anies? Anies Baswedan. Oke, lumayan. Tapi nggak ada yang lama nih tadi pertanyaan jawabannya nih. Anu tuh kan perlu penjelasan itu. Ya, Kang ini kita jelasan nih. Ini kita saya coret. Tadi moderat atau radikal? Ya. Pilihannya moderat ya. Oke, radikal coret. Kenapa Pak moderat? Kalau bayangan saya begini, ketika ngomong partai Islam, terus ngomongin politik identitas, larinya tuh radikal, gitu. Ya itulah penjelasan yang salah. Oke. Jadi justru dengan kita masuk ke partai politik itu adalah moderat kan. Nah itu kan. Kalau kita radikal ya kita nggak usah berpolitik. Iya. Organisasi tambah bentuk aja kan. OTB kan, bentuk jaringan-jaringan, sel-selnya ngebom misalnya kan. Misalnya nih yang ada disinyalir oleh organisasi oleh teroris misalnya kan. Nah itu radikal itu. Kalau kita ini justru moderat dan ikut dalam sistem pemerintahan dan aturan perpolitikan yang ada. Itu maksudnya moderat. Tapi gini, pemahaman saya kan begini soal radikal. Mungkin konotasi orang kan banyak. Radikal itu ya tadi ngebom, kekerasan dan macam-macam. Tapi kan sebetulnya kalau dari bahasa radikal ini kan hal-hal yang mendasar. Ya, ini kembali ke akarnya. Kembali ke akar toh. Ya. Artinya kan belum tentu harus kayak revolusi misalnya itu kan radikal, tapi dia hal-hal yang dasar. Beda dengan reformasi ya, misalnya perbaikan aja yang diperlukan. Sebetulnya yang diusung oleh Partai Umat apakah itu kembali ke dasar soal syariah atau penegakan hukum Islam atau apa? Ya atau mau sama aja, moderat kan sama aja dengan yang lain nih. Sama aja. Jadi saya juga melihat dari perkembangan partai lain juga yang berbasis Islam juga begitu. Bagaimana dan kita pun begitu mengembalikan spirit Islam di dalam perpolitikan, mengembalikan roh-roh nilai-nilai Islam menjadi bagian daripada sikap kita dalam berpolitik. Itu aja. Jangan korupsi, harus jujur, kan gitu. Kalau kita ngomong nih, biasanya kalau orang kan sukanya perbedaan-perbedaan nih. Jadi apa bedanya dengan partai lain? Kan misalnya dan partai Islam lain ya, artinya kan ketika kita mengusung sesuatu, aku punya yang beda nih dengan aku punya ideologinya begini, enggak, aku beda dengan yang lain gitu. Aku beda nih dengan misalnya taruhlah dengan PAN yang sebelumnya. Iya. Jadi apa yang? Iya bedanya kan dalam tindak tanduk aplikasinya kan ternyata kan beda dalam. Strategi eksekusinya kemungkinan dalam aplikasinya kan ternyata ya kita melihat ada ketidakadilan yang salah satu menjadi tagline kita kan melawan kezaliman dan menegakkan keadilan ya kan. Bagaimana pemerintahan sekarang misalnya kok ada hal-hal yang tidak adil ya dalam penegakan hukum misalnya kan. Contohnya masalah Anies Baswedan lagi disorot masalah Formula E atau apa gitu. Nah itu kan perbandingannya banyak. Kenapa yang lain tidak misalnya? Masnya Mandalika kenapa nggak dicek? Bener nggak untung nih? Ada yang menyoroti katanya mau borosan. Bener nggak di Mandalika nggak pemborosan gitu? Artinya kan ini bukan soal dasarnya, tapi implementasinya ya. Bukan soal hukumnya, tapi penegakan hukumnya gitu ya.
masalah komunisme kan juga ada arah-arah diupayakan untuk kita minta maaf misalnya kan. Nah kita enggak kan, kita menolak itu, ya kan. Oke, ini lebih ke implementasi ya tadi. Iya. Perbedaannya itu di implementasi. Berarti kan ketika implementasi ngomongin orang nih. Iya. Kebijaksanaan itu makanya kebijaksanaan pemerintahan sekarang dianggap oleh kita itu belum mencerminkan rasa keadilan kan. Ya gitu kan. Oke. Ulama-ulama ada yang di Karena misalnya ada sebagian umat Islam zaman saat ini yang bukan merasakan secara faktual dipinggirkan ya, terpinggirkan, kelompok-kelompok tertentu yang dipinggirkan, dan itu mungkin salah satu yang perlu dikritisi ya. Itu yang menjadi bagian perjuangan aspirasi yang harus diperjuangkan. Karena ini masyarakat nih. Iya, bangsa Indonesia juga kan gitu. Lanjut. Yang kedua adalah tetap Jakarta pasti pindah ibu kota dong ya. Tapi berarti nggak ikut. Bukannya saya dengar ketika Pak Amin salah satu yang keberatan dengan itu. Iya. Dengan ibu kota. Itu ya salah satu kebijakan pusat ya. Jadi DPP saat itu untuk menentukan itu pun konsolidasi dengan kami. Jadi kalau kami sih intinya memberikan masukan bahwa untuk di Kaltim kita nggak bisa. Tidak bisa menolak itu ya kan? Karena ini memang ada hal yang perlu kita jelaskan juga. Walaupun sikap DPP begitu, memang DPP menolak menolak IKN. Saya baca. Itu penjelasannya gimana? Kalau mau tahu gimana? Penjelasan DPP mungkin kalau saya boleh. Lebih kepada kok tiba-tiba itu, dan kemudian kan kita dalam kondisi ekonomi yang belum memungkinkan kan gitu. Artinya belum prioritas lah ya, belum prioritas. Tidak ada dikampanyekan, tidak ada menjadi isu nasional, isu perpolitikan kenapa kok tiba-tiba setelah menang pemilu baru ada. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya nanti mendukung salah satu calon presiden gitu, suaranya adalah menolak, tidak melanjutkan itu. Sebagaimana penjelasannya, kalau saya dengar dari penjelasan Pak Anies Baswedan yang ditanyakan itu juga, bahwa ini sudah jadi undang-undang. Berarti ini udah tetap ke Pak Anies ya? Iya. Selama undang-undang tidak dirubah, berarti ya bagaimanapun kita harus tetap melanjutkan kan? Nah, undang-undang kan bisa dirubah. Nah, itu makanya tergantung DPR nanti situasinya kan. Oke, kebangsaan, politik identitas sudah jelas tadi kan, politik identitas. Oke, mungkin bisa sedikit jelaskan nih. Saya pernah mendengar juga penjelasan Pak Amin Rais waktu saya lihat di YouTube soal politik identitas. Memang sih ya betul, rasional aja sebetulnya bahwa kita semua itu kan punya identitas nih. Cuman kan yang dikhawatirkan sebagian orang itu kan identitas ini yang menjadi mengerucut dan akhirnya itu menjadi titik dari tindakan kekerasan dan macam-macam itu ya, persekusi gitu. Tapi secara ini Pak Amin memang rasional bahwa identitas adalah kita lahir aja udah punya identitas gitu kan, semua ada identitas. Dan di negara-negara luar banyak partai-partai yang mencirikan identitas gitu. Misalnya ada partai konservatif, partai apa, dan itu hal yang biasa dalam demokrasi. Mungkin bisa sedikit jelaskan soal. Ya itu tadi, bahwa kita kan menjelaskan bahwa kita Islam rahmatan lil alamin, identitas Islam rahmatan lil alamin, bahwa tidak hanya orang mati, orang hidup yang kita jaga, benda mati pun harus kita pelihara, hutan, tanaman, air, sungai harus kita jaga. Itu menjadi visi misi perjuangan Partai Umat. Jadi visi lingkungan juga ada di situ, visi kemanusiaannya ada, visi kebudayaannya ada. Jadi identitas kita ya itulah Islam, bukan. Dan dalam kaitannya dengan kebangsaan ya justru kita ikut dalam pemilu ini, ngikuti aturannya ini kan bagian dari itu, bahwa sejarah terbentuknya NKRI ini adalah sumbangan dari para ulama-ulama dalam membuat UUD 45 tadi kan, sumbangsinya. Bahkan dulu kan sempat ada piagam Jakarta kan, sebelum itu lebih ada kata-kata Islam, kemudian dengan kemuliaan para ulama-ulama itu kan mengubah dan setuju menjadi ketuhanan yang Maha Esa tadi kan. Artinya mereka merelakan itu. Karena banyak ternyata di Indonesia bukan hanya itu menghormati untuk teman-teman di Indonesia Timur kan. Jadi itu suatu perjuangan yang luar biasa ya bagi umat Islam sebetulnya. Ya tadi bagaimana kita negara berdaulat di Kaltim pun kalau mau dikatakan berdaulat. Kesultanan Islam Kutai Kartadipura ing Martadipura, Kesultanan Pasir Balengkong, Kesultanan Gunung Tabur, Kesultanan Sambaliung, Dulungan, Tidung,
Islam semua. Bagaimana mereka sepakat akhirnya pun bergabung bersama NKRI kan gitu. Nah itu kan persembahan karya persembahan umat Islam, gitu kan? Ya, oke. Selanjutnya nih, tadi tertutup terbuka, jawabannya apa tadi? Tertutup ya? Tertutup. Nah ini dari 3 partai yang saya undang, 2 partai, baru Bapak yang nyebut tertutup. Kenapa tertutup? Ya artinya apapun sistem pemilu bagi kita sebetulnya siap ya kan. Tertutup itu memang lebih mengedepankan bahwa proses pengkaderan partai benar-benar berjalan, diusahakan untuk memilih caleg-calegnya gitu. Karena partai kader ya. Caleg terpilih terbanyak itu adalah sebenarnya kok mayoritas relatif, bukan mayoritas tunggal kan. Bagaimana orang misalnya satu kursi 5.000 suara, dia dapat 1.000 karena tertinggi dia jadi anggota dewan kan. Padahal ada 4.000 yang bukan suara dia, sumbangan dari caleg-caleg nomor 2, 3, 4, 5, 6. Dan itu sebetulnya partai bisa ngatur itu kan? Iya, berarti dia kan mayoritas relatif, bukan mayoritas tunggal. Kecuali kalau dari 10.000 dia 9.000 sendiri ya. Baru disebut mayoritas tunggal di situ. Nah itu dia mungkin punya hak gitu kan. Nah itu yang menyebabkan juga fenomena bahwa partai-partai politik dikuasai oleh para orang-orang yang di luar itu. Memiliki tidak dalam hal kapasitas memiliki kemampuan di dalam hal berpolitik, berideologi, dan tapi memiliki finansial yang kuat sehingga bisa mengatur dan mempengaruhi suara pemilih. Ya. Karena situasi bangsa kita 60% kita itu kan masa mengambang. Tuh, voting mass. Nah, itu yang kadang-kadang berputar, bergeser-geser ke berbagai orang. Sini. Nah, ini yang diperebutkan sebetulnya voting mass. Karena yang masa yang real itu inti udah nggak usah diagar-agar. Ya, misalnya di sini nih ada Mas Emi nih, Mas Bayu ini voting mass atau enggak nih? Itu diperebutkan nih suaranya, diiming-imingi. Oke. Menarik Pak, karena dari 3 ketua partai yang saya undang, Pak Hadi terbuka, Garuda ngomong terbuka, terus Buruh juga terbuka. Pak, baru penjelasan Pak Dwi ini yang tertutup. Oke, ini ada kaitannya dengan berikutnya nih Pak. 2024 atau 2027? Iya. Pak Dwi ngomong 2024, 2007 ceret. Kenapa nggak 2027? Karena partai kita nomor 24. Kalau Mas gue mau bertahan tidak sesuai ekspektasi jawabannya ini kan, maksudnya 2024. Jadi ya memang itulah kita diuji para politikus dan para elit di Jakarta itu konsekuensinya dengan demokrasi ini kan gitu. Kalau kita sudah diatur pemilu kita 5 tahun sekali, kenapa harus molor? Harus molor. Nah kita sudah bertekad itu kan sejak reformasi gitu. Nah, oke. Kenapa harus diundur? Nah ini kan akibatnya menimbulkan pertanyaan setiap hal-hal yang terkait dengan main pelintir ayat-ayat dan itu yang disebut nanti katanya kita Islam identitas mentang-mentang ayat. Nah ini para politisi yang ingin menunda pemilu kan bagian daripada ingin memelintir-melintir itu ayat pasal-pasal. Padahal udah ditentukan 5 tahun. 5 tahun. Gini. Kan ada skenario mungkin karena calon mau kalah kah atau tidak ada calon dia. Nah ini kan. Tapi kan gini sebetulnya kalau 5 tahun atau diundur sebetulnya kan diuntungkan semua orang toh. Kecuali Partai Umat ya karena boleh masuk soalnya. Enggak juga, kita justru punya persiapan lebih juga karena kita termasuk yang perlu kita jelaskan, kita kan juga baru diakui akhir tahun kemarin. Artinya punya waktu sebetulnya. Iya, kita juga maksudnya gini. Ketika itu mundur, taruhlah presiden mundur nih, jabatannya kan DPR mundur, semua mundur. Ini aman semua nih kan, semua golongan kan mundur semua, dia nggak ada elektabilitas. Itulah main gotak-gatik itu orang-orang pada saling menguntungkan kan. Yang pemegang kekuasaan itu mereka memang. Betul. Dalam hal ini kan yang bisa merubah undang-undang DPR sama presiden, DPR-nya juga diperpanjang, presidennya juga diperpanjang misalnya kan. Yang rugi siapa? Ya kita semua. Kita semua kan. Iya. Kalau misalnya walaupun dengan berbagai alasan, memang kalau kita mau akui sekali lagi demokrasi mahal ya. Kalau kita mau akui lagi wah pemilu mendingan kita bikin kerajaan aja. Kalau saya sepakat kayak Kaltim misalnya kurang ini dan sebagainya. Ya udah kita dukung kerajaan aja sudah. Nggak usah ada pemilu. Atau kita dukung Lord Rangga, almarhum sekarang. Iya. Siapa yang kita Sunda Empire. Kita Sunda Empire kan.
Jadi udah turunan aja kan gitu kan. Jadi nggak ada pemilu, nggak ada bayar KPPS, gitu kan? Nggak bayar. Sebetulnya Bayar pajak, wah lama itu ya. Padahal Partai Umat kan ketuanya juga ahli IT, justru sudah mengusulkan bahwa sistem pemilihan bagaimana kalau dirubah dengan blockchain tadi kan, dengan menggunakan HP kita sudah bisa milih, ya kan? Oke, betul, Sedangkan betul, sekarang kita bisa ngambil uang dengan HP, kita bisa transfer dari HP kita. Jadi memilih pun bisa. Harusnya ya, harus didesain. Bisa. Tinggal semua partai melengkapi dengan kekuatan teknologi informasinya dan ahli-ahli IT-nya. Kalau dikatakan menyerang dan sebagainya atau apa terjadi pencurian suara, itu tinggal bagaimana kan? Secara teknis bisa, karena kita ngambil uang hanya ada kasus tertentu, mungkin uang hilang katanya di bank. Dan mungkin murah ya. Iya loh, lebih murah. Kalau mungkin mahal di awal ya, karena investasi perangkatnya ini ya kan. Tapi kalau kita sekarang ini alasannya ini aja kalau terbuka, justru kartu suaranya banyak, limit waktu kita banyak, partai pun akan mengeluarkan modal yang lebih banyak, karena saksinya akan bekerja ke pengalaman tahun lalu itu sampai subuh. Tapi gini ya, kalau digital itu ada bagusnya gini, saya baru kepikiran tuh. Artinya kan sebetulnya bisa menambah partisipasi politik loh. Iya. Misalnya kayak saya terus terang aja dulu sempet males tuh ke TPS kan. Tapi kalau ada HP kan nggak langsung bisa males-males tapi kita lihat-lihat ini aja deh kan begitu kan. Bisa jadi mendorong orang untuk memilih karena mudah. Atau misalnya orang di pekerjaan males ke TPS masih bisa gitu. Formulir pendaftaran sekarang sudah bisa kita daftar bisa pakai ini kan, Google Form kan. Jadi mudah sekarang sebagaimana juga visi lingkungan kan menghemat kertas, ya itu tadi elektronik. Satu kertas tuh bisa nebang berapa pohon? Iya betul. Ini cara membuatnya dari pohon ini. Oke, tadi yang terakhir pilihannya 2004, 2007, 2004. Iya. Tapi ini ada korelasinya nih. Ini saya dengar-dengar isu nasional ya, bahwa tadi kan tertutup atau terbuka, bahwa pilih tertutup. Terus 2004, 2007 bahwa pilih 2004. Iya. Tapi dengar-dengar ini, kalau ini kan lagi ada proses MK katanya, sudah diputuskan atau belum nih tertutup terbuka? Belum tahu saya. Nah kalau itu diputuskan tertutup, ini dalam saat ini ya, saat kamera ini kita ngambil syuting sekarang, tahun 2000 bahwa tertutup, kalau diputuskan MK tertutup, itu katanya ada indikasi pemilu diundur. Kenapa? Karena pasti ada PKPU baru lagi yang harus diatur, sehingga itu kemungkinan butuh 2 tahun segala macam. Ada isinya begitu. Jadi ada sebetulnya di beberapa kalangan politisi nih, yang sempat komunikasi dengan saya, dia kalau misalnya itu diputuskan tertutup, aku nggak percaya ini bakal 2004, pasti 2027 nih. Nah itu alasan-alasannya ingin tetap menjabat di DPR tambah. Tapi itu dugaan mereka. Iya. Karena ketika misalnya itu diputuskan di MK tertutup, maka ada proses lagi PKPU dan itu butuh waktu. Iya. Jadi dia akan molor by prosedur, by proses gitu. Ini kembali kepada niat, karena jangankan PKPU, undang-undang saja bisa diketok tengah malam kan? Oke. Bisa aja ya. Iya. Itu sama seperti siapa yang bilang kemarin di sidang DPR atau apa tuh kan? Semua ini kan dari pimpinan partai katanya kan? Bambang Pacul. Apapun itu di DPR ini tinggal kalau ketua partainya bilang A sudah A semua kan gitu. Ya kalau lobbynya di DPR, kalau pimpinan enggak ya nolak terus. Iya. Jadi tidak perlu dipikir ini ya, terlalu susah. Kalau memang semua sudah sepakat dan itu kita deh tengah malam pun bisa diketok langsung kan. Kita lagi tidur udah tiba-tiba muncul PKPU. Apalagi kalau pemilihan tertutup lebih gampang lagi. Yang tadinya pemilihan yang terbuka itu perlu kartu suara yang 1 koran, lembar koran. Ini tinggal nyoblos gambar aja. Partai nyetaknya lebih mudah gitu kan. Gitu aja. Jadi ya nggak tahu, mungkin apakah ada protes dari teman-teman percetakan ya, kalau misalnya ya benar, akhirnya turun. Iya, turun. Dia kan ini harusnya panen. Ini yang terakhir dari pertanyaan tadi, Prabowo Anies, jawabannya adalah Anies. Ya, jawaban sudah diprediksi. Kenapa Anies? Nggak usah kenapa Anies nih, jawabannya keliru kalau kenapa Anies, karena sudah jelas ini. Kalau Anies nggak jadi, maksudnya itu nggak jadi dicalonkan, ini kan baru bakal calon. Ya karena kita udah kemana arahnya? Harus lewat rakernas. Kan kita kemarin kan sudah ada rakernas pertama. Rakernas itu hasilnya apa? Apakah cuma satu partai ke Anies saja? Satu calon? Iya, mengusung Anies. Nggak ada lagi calon lain? Nggak ada. Saat itu Pak Anies juga hadir dan keputusan kalau di Partai Umat
nanti aspirasi itu ditetapkan di Majelis Suro, gitu kan. Jadi Rakernas itu kan aspirasi, ya, ada lagi namanya sidang Majelis Suro. Oh itu sidang lagi. Sidang Majelis Dan itu Suro Pak Amin ya? masih Pak Anies kan sampai sekarang kan, Mas Anies. belum ada perubahan. Tapi bukannya Pak Amin juga dekat dengan Prabowo ya? Dulu, Dan kan itu kemarin juga kayaknya Iya. pas zaman Jokowi Prabowo kayaknya aspirasi politiknya ke Prabowo. Ya ini kemarin waktu pemilu kemarin kan, karena pilihannya ke situ kan. Jadi sekarang sudah no way lagi untuk Prabowo atau masih ada cinta lama? Oh belum tahu. Tetap aja silaturahmi tetap kan. Dulu aja kan? Iya, Karena kan silaturahmi tetap. dia waktu Jokowi Prabowo, nah sekarang ada Anies. Nah itu yang salah satu yang jadi sekretaris Majelis Suro itu Pak Ustadz Sambo itu yang dekat dulu dengan Pak Prabowo. Ya, Oh, istilahnya guru ngaji lah istilahnya. guru ngajinya Pak Prabowo ya. Iya. Infonya nih ya saya dengar loh ya. Infonya begitu. Jadi ternyata Pak Prabowo punya guru ngaji juga. Iya. Oke, selanjutnya Pak Dwi, kita bahas apa sih gagasan besar dari Partai Umat? Gagasan besar yang memang itu yang mau ditonjolkan, yang mau diperjuangkan. Ya intinya melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Sampai saat ini kita hampir 78 tahun merdeka kan masih banyak ketidakadilan terjadi di negeri kita, ya kan. Kezaliman juga ada kan gitu. Bahwa negara dengan fungsi sebagai negara memiliki fungsi, memiliki kekuatan armada angkatan perang, memiliki kepolisian, seharusnya menjadi aparat yang menenteramkan itu kan gitu, memiliki kekuasaan. Nah, itu dan kadang-kadang kita menilai masih justru menjadi pemicunya kan gitu. Bukan menyelesaikan tapi malah biangnya. Itu. Kemudian ketidakadilan juga begitu, sumbernya malah dari kekuasaan kan. Padahal kekuasaan itu yang harus memberikan rasa keadilan. Oke, Nah, jadi lebih ke situ ya. Iya. Tapi nggak ada konkret apa ya? Usulan ini konkret, karena itu kan masih apa ya, melawan kezaliman itu. Iya. Oke lah, semua orang pasti begitu, tapi kezaliman apa atau apa gitu, misalnya apa, tolak IKN itu kan konkret tadi nih. Iya. Konkret ya, dalam bentuk konkret bahwa itu bentuk dari kezaliman terhadap masyarakat yang ternyata secara ekonomi masih butuh yang lain-lain, misalnya begitu, itu misalnya gitu, itu kan lebih konkret apa ya? Iya, karena perjuangan itu harus selalu melalui proses konstitusi kan. Bayangkan sekarang orang memilih hakim agung itu juga meminta pertimbangan DPR, ya kan? Dan udah pasti politis nih. Politis. Gimana ketika legislatifnya diisi orang-orang yang dapatnya pun dari proses transaksi di bawah gitu kan. Jadi akhirnya dia pun akan bertransaksi dengan hakim agung dan sebagainya. Jadi transaksi gitu ya. Dan ini terbukti dengan munculnya yang disampaikan Pak Mahfud sendiri kan, yang aliran PPATK berapa tuh, bayangkan 300 triliun ya kan. Banyak kita ini kan artinya ada hal-hal yang tidak sangat diseriusi oleh para aparat yang seharusnya menyeriusi itu. Berapa tingkat kebocoran kita dalam hal pemasukan kan banyak nggak terdata. Mungkin orang masih banyak tertangkap korupsi karena APBN, APBD kan belanja daerah, dia belanja uangnya sekian dikorupsi. Tapi yang dari segi pemasukan kan banyak yang belum terdata nih. Seharusnya ini batu bara 5.000 ton, diakui cuma 3.000, 2.000-nya diselipkan. Banyak. Itu dari segi batu bara. Kalau saya lihat, Pak, itu kan semua orang punya sudah membaca itu ya. Mungkin termasuk teman-teman wartawan atau petinggi-petinggi bahwa ini ada terjadi banyak kebocoran di mana-mana nih. Tapi memang cara penindakannya nggak agak lambat atau lama. Mungkin yang kena itu karena kayaknya yang apes saja. Iya, gitu. Tapi itu tadi artinya keseriusannya itu berarti kan presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, sebagai presiden kita itu kan dua hal, sebagai kepala pemerintah dan sebagai kepala negara. Kan beda dengan di Inggris sebenarnya raja kepala negara. Berarti memang harus memang punya yang semacam otoriter gitu ya. Iya, bukan otoriter ya, artinya keseriusan semua. Tangan besi gitu. Dari semua lembaga ini harus diisi oleh orang yang memang bersih kan, dari lembaga hukumnya, lembaga DPR-nya. Bayangkan semua Bank Indonesia harus mendapat juga semacam fit and proper test dari DPR atau apa kan? Ya, itu BUMN kan? Semuanya itu memegang keuangan negara semua hal-hal. Kemudian tadi Panglima Tinggi, Panglima ABRI, Panglima TNI ya, kemudian Hakim Agung, Kepala BPK,
KPK, semua mendapat persetujuan DPR. Gitu. Iya, itu yang lucu. Akhirnya menjadi hal-hal mulai aneh lagi kan, makanya KPK sekarang juga mulai aneh kan makanya. Gitu. Karena sudah terbuai, mungkin tersandera dengan beberapa hal. Itu yang menyebabkan orang juga terikat. Karena semua dimasukin ke parlemen, DPR, dan dari situ udah ngomong politik kan. Iya. Oke, Pak. Iya. Betul. Jadi gagasan besarnya itu ya melawan pokoknya apapun kezaliman akan ditentang oleh Partai Umat. Iya. Dan ketidakadilan. Kita belum lihat bicara Kaltim kan lagi pembagian keuangan kita. Ya kan? Tapi nanti kan masih akan ke situ kan. Iya. Terus target dan capaian di Kaltim nih 2024. Ya teman-teman bercita-cita kita harus merebut satu fraksi setiap DPRD-nya. Satu fraksi. Iya. Satu fraksi itu lumayan loh itu. Tergantung situasi anggota DPR di setiap kota kabupaten. Dengan kondisi elektabilitasnya partai Muslim yang turun, apa kuat satu fraksi itu? Misalnya ya di satu fraksi itu berapa ya kalau kabupaten kota? 6 orang ya? Bisa 4, ya? bisa 4. Bisa 4 ya? Paling sedikit 4 ya? Enggak, kalau di provinsi, kota seperti Samarinda, Kukar, sama Balikpapan itu 4. Kalau di daerah lain mungkin 3. Daerah lain 3 ya? Oke. Karena itu fraksi itu dibentuk biasanya kalau saya baca di Undang-Undang Susduk itu minimal sebanyak komisi yang ada di DPR itu. Misalnya komisinya cuma 4, berarti 4. 4 fraksi? 4 orang. Oh, 4 orang. Oh gitu? Ya, misalnya komisi A, B, dan C, dan D. Oh biar jadi satu-satu nih. Ya, gitu. jadi minimal 4. Jadi kalau di kabupaten kota kan yang ada anggota DPR cuma 30, ada yang 20, ada yang 25. Nah itu belum tentu 4, mungkin cuma 3. Gitu. Ada komisi A bidang pemerintah hukum dan pemerintahan, 2 keuangan, 3 dan sebagainya. Dan paling kuat menurut Pak Dwi, kota mana atau kabupaten mana di Kaltim yang menjadi unggulan Partai Umat? Ya Samarinda, dari lihat potensi kader, SDM peluang teman-teman. Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kukar, Kutim juga. Jadi Solo Berol juga. Oh kalau itu semua dong. Iya. Hanya kita memang daerah mau dimaklumi ya daerah Barat, Mahulu. Ya, saya tahu. Mahulu memang agak. Iya. Ini ya. Tapi PAN sudah masuk loh Mahulu. Sudah. Pak Agus ya. Agus siapa? Mahulu nggak kenapa saya sekarang? Ya sekarang. Pak Agus. Soalnya kan baru saya lihat beritanya tuh. Iya. Pak Agus lagi buka bersama. Oke Pak, terakhir nih. Iya. Apa yang mau disampaikan soal Partai Umat kepada pemirsa Disway? Bahwa kita tetap mengajak, ini mumpung belum ditutup ya, bagi rekan-rekan kaula muda, milenial, perempuan untuk bergabung bersama kita Partai Umat menjadi calon legislatif ya, karena kita punya nilai tersendiri untuk kita ada scoring untuk setiap jenjang pencalekan. Jadi untuk dari kader muda, milenial, dan perempuan punya tempat yang khusus bagi kita. Karena hanya dengan teman-teman pemuda inilah yang bisa menjadi level regenerasi bagi kami untuk nanti membangun Partai Umat ke depannya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Oke, terima kasih Pak Dwi. Ya, terima kasih. Dan atas kedatangannya di studio kami. Pemirsa Disway, itulah tadi Partai Umat bersama dengan Pak Dwi Purnomo Adi. Dwianto Purnomo Sidi. Purnomo Sidi. Ya. Nah, agak susah nih, Dwianto Purnomo Sidi. Tapi mohon maaf ini mau bulan puasa soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.